Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak hebat kelas 5, kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal ini sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Hari itu, Siti dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun, ciptaan A.T. Mahmud. Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-temannya. Kalian dengarkan lagu berikut ini. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang deras. Air terjun di lembah mengalir deras. Dengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari atap rumah. Makin dekat, makin deras gemuruh air yang deras. Air terjun di lembah mengalir deras. Nah, anak-anak, itu tadi adalah lagu dari Air Terjun yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Bagaimana? Bagus bukan lagunya? Apa itu tangga nada? Tangga nada sendiri dapat dipahami sebagai satu urutan nada yang digunakan dalam menyusun sebuah musik. Karena disebut tangga, maka bentuk urutan yang muncul adalah nada rendah hingga nada tinggi. Nah, perhatikan gambar berikut. Tangga nada yang paling mudah dipahami adalah urutan nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dan Do tinggi. Untuk urutan yang disebutkan barusan, kalian sudah pernah mendengarkannya bukan? Pelajarilah lagu Air Terjun hingga kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, gunakan alat musik yang ada di sekitarmu untuk mengiringi. Perhatikan keselarasan suara dan musik, atau jika kalian menggunakan alat musik. Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari, kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak.
Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema siklus air berikut ini. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses yang pertama penguapan, kemudian pengendapan, dan yang ketiga adalah presipitasi atau pengembunan. Evaporasi. Evaporasi adalah fenomena alam yang kerap terjadi, tetapi tidak pernah dipahami. Evaporasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Siklus hujan, berkeringat, badan kering setelah mandi, dan masih banyak lagi. Istilah populer evaporasi adalah penguapan. Dari sini bisa dikatakan bahwa evaporasi adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Persis perubahan air menjadi uap air, es menjadi uap air, dan lain-lain. Evaporasi tidak terjadi begitu saja. Pengaruh fenomena evaporasi adalah suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan sinar matahari. Pengaruh yang tidak langsung ada ketinggian, garis lintang, dan waktu. Transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran air dari tanaman melewati lubang kecil di daun yang dikenal sebagai stomata. Transpirasi merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati lubang berupa stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi terjadi siang hari saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Semakin cepat laju transpirasi berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat hara terlarut. Demikian pula sebaliknya. Alat untuk mengukur besarnya laju transpirasi melalui daun disebut transpirometer. Transpirasi dalam tanaman atau terlepasnya air melalui kutikula hanya 5-10% dari jumlah air yang ditranspirasikan. Air sebagian besar menguap melalui stomata, sekitar 80% air ditranspirasikan berjalan melalui stomata, sehingga jumlah dan bentuk stomata sangat mempengaruhi laju transpirasi. Selain itu, transpirasi juga terjadi melalui luka dan jaringan epidermis pada daun, batang, cabang, ranting, bunga, buah, dan akar. Pada tumbuhan yang mengalami proses transpirasi secara berlebihan, sehingga mengakibatkan tumbuhan kehilangan banyak air dan lama-kelamaan layu sebelum akhirnya mati. Presipitasi. Presipitasi merupakan salah satu terjadinya turun air atau hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dan juga laut dalam bentuk yang berbeda, antara lain curah hujan di wilayah tropis dan curah hujan serta salju dan di daerah yang beriklim sedang. Presipitasi adalah semua cairan dan partikel air yang jatuh dari awan dan mencapai tanah hingga menghasilkan rintik, hujan, salju, kristal es, dan hujan es. Secara singkat, presipitasi adalah proses hujan yang terakhir. Proses ini terjadi ketika awan mencair akibat suhu udara yang tinggi. Dalam proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air terjatuh dan membasahi permukaan bumi.
Perhatikan siklus air berikut ini. Jadi yang pertama kita lihat ada evaporasi atau penguapan, kemudian terjadi kondensasi. Setelah terjadi kondensasi, baru terjadi presipitasi atau pengembunan. Setelah itu air jatuh ke tanah, ke sungai, dan mengalir lagi ke laut, dan begitu seterusnya. Proses siklus air. Perhatikan skema berikut ini. Pertama, siklus air terjadi karena air di bumi terkena panas matahari. Berikutnya terjadi evaporasi atau penguapan. Kemudian terjadi kondensasi. Setelah terjadi kondensasi, kemudian terjadi presipitasi atau pengembunan. Dan terjadilah hujan. Air hujan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke perairan atau sungai, danau, atau laut. Dan begitu seterusnya. Itu tadi adalah proses siklus air. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berbeda. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air bagi makhluk di bumi? Tanpa air, keberlangsungan makhluk hidup di bumi akan terancam. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup, sebab air memiliki fungsi pelarut maupun energi dalam tubuh. Jika disederhanakan, manfaatnya bagi makhluk hidup, air menjadi salah satu sumber kehidupan selain dari makanan. Perhatikan diagram urutan peristiwa teks fiksi. Urutan peristiwa teks fiksi. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Berikutnya, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. Berikutnya, permunculan masalah. Selanjutnya, pucuk masalah atau konflik. Berikutnya, penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, akhir cerita. Itu tadi adalah urutan peristiwa teks fiksi. Anak-anak kelas 5 yang hebat, coba kalian baca bacaan yang berjudul Semut dan Beruang. Judul Semut dan Beruang. Ayo membaca. Pada suatu hari, Peri si beruang melihat ke dalam mata air. Peri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Peri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Peri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Peri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Peri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tidak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Peri, "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Peri sambil membalik tubuhnya. "Aku tidak akan memberikanmu mengambil air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Peri beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Peri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak.
Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu, pulanglah, kalian dalam bahaya." Barry sedang marah. Ia bilang, air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" "Ya, ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Barry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi semut-semut itu tidak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon ok tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Barry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam, saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami. Hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut itu. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Barry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Barry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Barry beruang kembali ke sarangnya. Dengan hati gembira, ia berhenti di depan rumahnya di pohon ok dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lebah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Barry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Barry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Barry beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Nah, itu tadi adalah cerita semut dan beruang. Urutan peristiwa bacaan semut dan beruang. 1. Barry si beruang melarang semut mengambil air. 2. Semut tidak menyadari dan terus berjalan ke arah air. 3. Barry marah dan mencakar serta berteriak. 4. Semut bingung dengan sikap Barry. 5. Semut pergi dari tempat itu dan Barry kembali ke sarangnya dengan jengkel. Itu tadi adalah urutan peristiwa bacaan semut dan beruang. Nah, tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, anak-anak hebat kelas 5, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari awal tadi sampai akhir ini, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah. Sebelum kalian mengerjakan soal-soal berikut, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai,
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.